Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pertemuan yang ke-15 yaitu tentang pengenalan bioteknologi pertanian. Teman-teman semua, bioteknologi secara pengertian ini berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Nah, bioteknologi sendiri bermanfaat dengan prinsip-prinsip ilmiah, dengan kuncinya adalah menggunakan makhluk hidup untuk dihasilkan produk atau jasa yang berguna bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu, bioteknologi tersangkut pada berbagai ilmu seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, teknik kimia, biologi sel, dan enzimologi. Nah, teman-teman semua, ketika kita belajar tentang bioteknologi, maka ini sangat terkait dengan sifat atau karakter atau gen yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagaimana gen dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan sifat tertentu. Nah, contohnya adalah dalam kegiatan diagnosis, penggunaan bahan bakar, dan berbagai kegiatan yang terkait dengan penurunan sifat suatu individu. Kalau kita berbicara tentang pemanfaatan bioteknologi, ini juga bisa digunakan dalam kegiatan seleksi dan dalam kegiatan pemuliaan tanaman, di mana kita bisa memanfaatkan berbagai mikroba, tanaman, hewan, dan melakukan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Dengan pemanfaatan bioteknologi, ini kita bisa menggunakan baik itu bioteknologi klasik seperti fermentasi, kemudian bisa dalam bentuk produksi pangan ataupun dalam bentuk bioplastik. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang bioteknologi, maka ini sangat berkaitan dengan rekayasa genetika. Nah, ketika kita berbicara bioteknologi, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya DNA. Nah, berbagai kegiatan analisis DNA itu sudah banyak dilakukan. Misalnya yang mungkin cukup lagi sekarang atau cukup terkenal sekarang adalah kegiatan PCR, yaitu polymorphism chain reaction. Ini untuk dapat membuat kopi segmen DNA. Nah, ini bisa menandai jika ada suatu kemiripan antara DNA satu dengan DNA yang lain. Kemudian salah satu metode mapping itu adalah RFLP, yang fungsinya adalah mendeteksi keberadaan suatu gen pada suatu untaian DNA. Nah, ini tentu saja selain bisa digunakan untuk melihat pewarisan karakter sifat suatu individu dari tetuanya, juga bisa digunakan untuk diagnosis suatu penyakit. Nah, teman-teman semua mungkin sudah mengenal dengan kegiatan kultur sel dan kultur jaringan, yaitu suatu proses menumbuhkan tumbuhan atau jaringan hewan atau sel secara steril di dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya. Nah, ini sangat penting teman-teman, bisa digunakan dalam perbanyakan tanaman, produksi tanaman transgenik, dan produksi bahan kimia ataupun penelitian di bidang kedokteran. Nah, kalau di bidang pertanian itu banyak digunakan untuk produksi senyawa metabolik sekunder. Nah, di samping itu semua ada hal yang cukup menjadi perhatian di bidang pertanian yang berkaitan dengan kegiatan pemulihaan tanaman dan produksi bahan-bahan yang bermanfaat, itu adalah rekayasa genetika. Di mana di dalam rekayasa genetika kita akan berbicara bagaimana cara mentransfer segmen DNA atau potongan DNA dari suatu organisme ke DNA organisme yang lain, sehingga harapannya kedua organisme tersebut dapat saling berkerabat satu sama lain, terutama untuk menginput DNA dengan sifat-sifat baik ke individu yang lain. Misalnya untuk produksi bahan pangan, untuk konseling genetik, industri
farmasi ataupun untuk terapi gen. Nah, kemudian kita juga harus bisa membedakan teman-teman dalam kegiatan pemuliaan selektif dan rekayasa genetika. Nah, di sini pemuliaan selektif itu sering dikatakan sebagai pemuliaan konvensional. Rekayasa genetika itu sering disebut dengan pemuliaan non-konvensional. Nah, kalau kita melihat dari kedua konsep di sini, maka ada beberapa yang berbeda. Misalnya mulai dari parameternya. Nah, dari parameternya kita bisa melihat bahwa dari tingkatan, kalau kita melakukan pemuliaan selektif, maka kita menggunakan organisme utuh. Kalau kita melakukan rekayasa genetika, kita menggunakan bagian tertentu, bisa sel atau molekul. Nah, kalau misalnya kita berbicara ketepatan, maka bisa kita katakan bahwa dalam pemuliaan selektif, itu yang kita kerjakan adalah sekumpulan gen. Sedangkan pada rekayasa genetika, satu atau gen tunggal. Kemudian dari sisi kepastian, itu maka kalau untuk pemuliaan selektif, itu lebih relatif kurang bisa kita pastikan. Tetapi kalau pada rekayasa genetika, itu lebih bisa kita pastikan. Kemudian dari batasan taksonomi dalam satu spesies atau satu genus, biasanya kalau pada pemuliaan selektif, ini kita terbatas pada tanaman-tanaman yang relatif memiliki genetik yang sejenis. Nah, sementara pada rekayasa genetika ini kita bisa beralih kepada jenis organisme lain. Baik itu pada hewan misalnya kita bisa mengambil DNA-nya, pada bakteri bisa kita ambil DNA-nya, kemudian bisa kita kloningkan pada sel yang kita inginkan mengalami perubahan sifat dan kemudian nanti bisa kita tumbuhkan menjadi individu baru kembali. Nah, teman-teman, bioteknologi molekuler saat ini menjadi tren topik di dalam bioteknologi. Nah, ini adalah suatu proses memanipulasi suatu organisme pada taraf seluler dan molekuler atau rekayasa genetika dan biologi molekuler. Nah, hasil manipulatif dapat diprediksi dan diarahkan dengan ketepatan yang lebih tinggi. Sehingga nanti harapannya teman-teman tentu saja nanti bisa memberikan bahan genetik tambahan yang memperbaiki individu atau galur yang ada sebelumnya sehingga lebih baik dan bisa dijadikan sebagai varietas unggul baru. Kemudian di dalam pertanian maka kita juga harus melakukan peningkatan terhadap produk-produk pertanian yang akan kita pasarkan kepada masyarakat. Nah, ini disebut dengan pertanian GM food. Nah, peningkatannya apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa peningkatan kualitas biji, kemudian bisa di dalam peningkatan ketahanan terhadap hama, penyakit ataupun pestisida, ataupun bentukan tanaman dengan sifat toleran yang lebih baik. Misalnya apa? Toleran terhadap kekeringan, toleran terhadap tanah masam, atau toleran terhadap suhu ekstrim. Nah, ini penting sekali teman-teman semua untuk kita perhatikan. Nah, selanjutnya di dalam proses bioteknologi itu banyak hal yang bisa kita hasilkan. Termasuk bagaimana kita menghasilkan tanaman-tanaman yang dia tahan terhadap suatu hama atau menyebabkan hama itu tidak suka mengkonsumsi tanaman tersebut atau daun tanaman tersebut, atau bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah menciptakan tanaman-tanaman yang ketika ada hama yang mengganggunya maka hama itu bisa mengalami keracunan. Nah, tentu saja hal itu bisa menjadi hal penting di dalam proses pemulihan tanaman. Nah, kita berbicara bahwa bioteknologi itu terbagi bioteknologi konvensional dan bioteknologi non-konvensional. Nah, teman-teman, bioteknologi konvensional ini sudah berjalan sangat lama. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya semua kegiatan yang berkaitan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru, maka itu bagian dari bioteknologi. Maka tidak salah kalau kita mengatakan bahwa produk berupa tempe,
tape, kecap, dan zogurt itu adalah hasil dari proses bioteknologi. Kemudian bioteknologi konvensional ini dari waktu ke waktu teman-teman tentu saja terus berkembang. Nah, produk-produknya pun juga semakin beragam. Nah, manusia berusaha untuk mengembangkan menjadi produk-produk yang lebih baik dan tidak membuat konsumen merasa jemu dengan produk tersebut. Nah, dengan adanya keragaman produk dari bioteknologi konvensional ini, harapannya di sertifikasi pangan, keragaman pangan masyarakat itu juga meningkat, dan tentu saja produk ini harus positif, dengan artian itu sehat. Nah, sudah cukup banyak ya teman-teman jenis-jenis produk bioteknologi konvensional yang kita perkenalkan kepada teman-teman semua yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara pengertian, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Nah, di dalam bioteknologi konvensional ini bertujuan meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru misalnya dari air kelapa, dapat dibuat nata de coco, dapat membuat makanan yang tahan lama misalnya asinan, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produk bioteknologi yang sudah cukup kita kenal dan sering kita konsumsi. Dari bioteknologi konvensional kita beralih ke bioteknologi pertanian. Nah, teman-teman sudah belajar tentang apa hidroponik ya. Kemudian kita juga sudah mengenal apa itu aeroponik. Kemudian kita mengenal ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini contohnya adalah rekayasa genetika, kemudian bioteknologi bidang pertanian, kemudian bioteknologi bidang kedokteran. Nah, secara pengertian, bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Atau bisa dikatakan sebagai suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencakokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Nah, oke teman-teman, itulah materi singkat yang saya sajikan hari ini berkaitan dengan bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu terbagi dalam bioteknologi konvensional dan bioteknologi non-konvensional yang biasanya kita sebut dengan rekayasa genetika yang sering umum kita jadikan sebagai sasaran dari bioteknologi non-konvensional. Di samping itu ada bioteknologi tanaman. Nah, teman-teman, untuk tugas hari ini maka saya meminta Anda untuk menjelaskan pengertian tentang 1. Teknik fusi protoplas, 2. Teknologi plasmid, 3. Rekombinasi DNA, 4. Hibridisasi, dan 5. Kultur jaringan. Silakan nanti jawabannya ditulis pada 1 lembar kertas kemudian dikumpulkan. Waktu pengumpulannya 1 minggu setelah kegiatan pembelajaran. Jadi bisa dikumpulkan saat ujian akhir semester. Baik teman-teman semua, terima kasih perhatiannya hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati. Jika ada pertanyaan silakan untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.